warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berbarokah ini. Kedua kalinya, tak lupa salawat serta salam kita ucapkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya bertanya, apakah jemaah tahu apakah fungsinya infak itu? Apakah ada yang tahu? Infak sendiri berasal dari kata anfaqa yunfiqu, yang artinya mengeluarkan atau memberikan. Secara istilah, infak itu artinya memberikan sebagian harta kita kepada orang, baik itu memberikan hartanya kepada orang secara halal tanpa terikat waktu dan juga sebab. Kalau terikat waktu, namanya akan berubah menjadi zakat, dan ketika terikat oleh sebab, maka akan berubah menjadi zakat. Sebelum masuki topik utama, infak terdapat syarat mutlak untuk mendapatkan pahala dari infak itu. Syarat mutlaknya yang pertama dan kedua adalah niat dan ikhlas karena Allah. Dijelaskan Ustaz Agus pada kajian minggu pagi pekan yang lalu, syarat mutlak dari mendapatkan pahala infak itu ikhlas dan niat karena Allah. Itu sudah menjelaskan bagaimana misalnya kita infak tapi karena asal-asalan, tidak ada niat Allah, itu uang kita nggak akan kembali. Untuk yang ketiga, hartanya itu wajib halal. Tidak bisa kita infak karena uang nemu di jalan, nemu di masjid, nemu di manapun. Itu nggak akan bermanfaat untuk kita. Dan syarat yang ketiga dan keempat adalah tidak mengungkit-ungkit dan tidak menyakiti penerimanya. Dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 262 yang berbunyi, Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi summa la yusbiquna ma anfaqu manan wa la adan lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang kurang lebih artinya, orang-orang yang berinfak kepada Allah di jalan Allah dan tidak mungkin dan tidak menyakiti perasaan penerimanya, maka pahala baginya dan sesungguhnya tidak ada rasa takut di dalam hatinya. Sekarang memasuki topik utama kita. Pahala dari infak itu sendiri salah satunya ialah memaafkan dosa. Dijelaskan di sebuah hadis riwayat Tirmidzi yang kurang lebih artinya, infakkanlah sebagian hartamu, maka dosamu akan dihapus sebagaimana air yang memadamkan api. Kedua ialah membuka pintu rahmat. Sebagaimana infak itu seakan-akan kita membeli bitcoin, tidak bagaimana, tapi kepada Allah. Infak itu akan memutar uang sebagaimana bank. Infak itu seperti kita menanamkan saham, investasi. Infak itu misalnya kita infak di masjid 500, terus ada lagi 500 itu akan digunakan takmir untuk listrik dan yang lainnya. Terus uang itu kan akan kepada orang, terus uang itu akan digunakan orang lain lagi dan orang lain lagi dan orang lain lagi, dan kemudian akan kembali kepada kita. Percaya atau tidak percaya, tapi memang itu kenyataannya. Yang ketiga, yang paling utama, infak itu akan kembali berlipat ganda. Sebagaimana dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wa huwa yudha'ifu liman yasha wa huwa wasi'un
Ibrahim, yang kurang lebih artinya semisal ada orang infak di jalan Allah, maka infak itu seperti kita menanam padi yang kemudian akan tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai akan tumbuh 100. Sebagaimana kita misal infak satu di masjid, kemudian infak itu akan tumbuh menjadi 7 tangkai, dan kemudian setiap tangkai akan dapatkan 100 biji. Maka infak satu ini akan kembali kita 700 baik di dunia maupun di akhirat. Contoh namanya bisa kita ambil di sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini telah mendapatkan manfaat infak lebih dari sekali, sebagaimana dijelaskan kejadian pada materi khutbah Jumat pada pekan yang lalu. Ustaz Dian menjelaskan Abdurrahman bin Auf ini pernah menginfakkan hartanya untuk sahabat yang ingin pergi perang. Beliau ini tidak kaleng-kaleng mengeluarkan uangnya. Beliau ini langsung mengeluarkan uang sekitar 3 miliar. 3 miliar ini terus diberikan kambing, unta, peralatan perang, dan alat-alat yang lainnya. Setelah perang, apakah Abdurrahman bin Auf rugi? Tentu tidak. Uang itu kembali karena perang itu menang. Beliau mendapatkan harta yang lebih. Uang itu kembali kalau tidak salah sekitar 30 miliar. Apakah itu harta yang bisa kita hitung dengan tangan, bisa kita lihat dengan uang langsung? Tentu saja tidak. Kita tidak bisa memikirnya. Tidak hanya sekali, Abdurrahman bin Auf ini pernah membeli kurma yang busuk. Apakah kurma busuk itu ada lesahnya yang membeli? Tentu saja ada. Ketika itu sahabat itu yang memiliki kebun kurma ini sedang berperang. Akhirnya kebun ini tidak terawat. Akhirnya kurma ini busuk. Tidak ada yang mau membeli. Saat itu Abdurrahman bin Auf merasa iba, kasihan. Ya Allah, kasihan ini sahabat ini tidak punya uang. Akhirnya ia memberikan uangnya yang kurang lebih 100 juta. Kemudian setelah beberapa hari, Abdurrahman bin Auf ini merasa agak menyesal. Tapi apakah Allah membiarkannya Abdurrahman bin Auf menyesal? Tentu tidak. Tidak lama setelah itu datanglah seorang tabib dari Mesir, datang mencari kurma busuk. Beliau mencari hingga akhirnya ditunjuk kepada Abdurrahman bin Auf. Di Mesir ini sedang dilanda penyakit yang tidak bisa disembuhkan selain memakan kurma busuk. Apakah itu termasuk logis? Tentu saja tidak. Tapi ini berkah Allah, tidak bisa dipikirkan. Akhirnya seluruh kurma busuk itu dibeli oleh tabib dan kerajaan Mesir yang kurang lebih itu 100 miliar lebih. Apakah cukup di situ? Tentu saja tidak. Abdurrahman bin Auf ini pernah meninggalkan hartanya, seluruh hartanya di Mekah untuk ikut Nabi pergi hijrah. Untuk apa? Beliau ini ikhlas meninggalkan semua hartanya. Seperti yang dijelaskan, infak ini artinya merelakan atau mengeluarkan sebagian hartanya. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak, meninggalkan seluruh hartanya untuk ikut Nabi Muhammad pergi hijrah. Apakah uang Abdurrahman bin Auf akan hilang begitu saja? Tentu saja tahu jawabannya, sudah pasti tahu. Tentu tidak. Uang itu kembali, bahkan datang yang lebih dari sebelumnya. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang paling kaya yang pernah kita tahu. Sekiranya ada salah kata, banyak salah kata dari saya, dan sekiranya banyak uang dari saya, seluruhnya itu datang dari saya. Dan apabila ada sesuatu yang baik datang dari saya, itu datang dari Allah. Mohon maaf dari saya, apabila ada sesuatu yang kurang dari saya, silahkan datang ke saya. Saya ikhlas. Apabila kalian ingin berkomentar, saya ikhlas. Saya siap, karena sesungguhnya saya ini masih belajar. Mohon maaf apabila saya salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.